Betapa Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Kau gak pernah meninggalkan kami sedikit pun, Tuhan. Kau Allah Immanuel, Tuhan. Maka itu kami tahu, Tuhan, bahwa setiap hari, setiap saat, Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau, Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau, Tuhan. Karena Engkau pencipta setiap kami, Tuhan. Engkau yang tahu yang terbaik buat setiap kami. Dan kami tahu, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu untuk terus mengandalkan-Mu setiap saat. Come on, mari sama-sama kita sembah. Yesus, ku serukan nama-Mu, hanya Engkau yang layak, Tuhan, terima pujian. Ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang layak, Tuhan, terima pujian dari kami. Sebab Engkau besar, sebab Engkau berkuasa, Tuhan. Oh, mari kita puji Dia. Oh, Yesus, ku serukan nama-Mu, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang keselamatan, nama-Mu yang menyediakan, nama-Mu yang menyembuhkan. Tuhan, Engkau besar.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, tiada yang lain Tuhan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes, Tuhan. Siapapun juga, tiada yang lain Tuhan. Ya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau begitu besar Tuhan. Kau tahu seluruh isi hatiku. Kau tahu pergumulanku Tuhan. Kau tahu segala tantangan yang ku hadapi Tuhan. Ku mau serahkan hidupku hanya di tangan-Mu. Oh, kami mau nyatakan Kau besar. Kami mau nyatakan Kau mampu, Yesus Tuhan. Terus kita sembahkan. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan sampai kemenangan Tuhan kami terima Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menaruh hidup kepada Engkau Tuhan, kami selamat, kami menang Tuhan. Kami mendapatkan hidup yang kekal, kami peroleh hidup yang kekal dari-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Kau yang selalu sertai kami setiap saat Tuhan. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kau layak dengarkan segala pujian Tuhan. Come on, let's praise Him. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, You deserve all the praise. Engkau yang ku andalkan Tuhan. Engkau besar Tuhan. Oh, oh. Engkau besar.
Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu besertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Engkau beri Tuhan, kehidupan yang Kami beri. Kami punya Tuhan setiap hari Tuhan, ini karena Engkau Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami semua dapat berkumpul di sini Tuhan. Aku tahu Tuhan, Kau yang akan berbicara Tuhan lewat setiap kami Tuhan. Dan semua yang sharing malam ini Tuhan, biar firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan yang dinyatakan Tuhan. Bukan sekedar pengertian yang duniawi Tuhan, tapi pengertian yang surgawi Tuhan. Pengertian yang datang karena Roh Kudus yang memberikan kita hikmat. Karena Engkau Tuhan sumber hikmat. Kami rindu Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Pimpin Tuhan kami sampai nanti kami selesai. Dan Engkau yang beracara Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Thank you. Kita boleh dibawa ke dalam penyembahan yang lebih dalam untuk bisa menyembah Tuhan, benar-benar mengagungkan Tuhan, bilang Tuhan yang kita andalkan, dan juga Tuhan yang besar. Tuhan pakai pelayanan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan pakai juga dalam setiap apapun yang dikerjakan. Ko Kevin, God bless you. Silahkan Feli pimpin kita dalam pokok doa. Boleh. Teman-teman, mari kita berdoa ya teman-teman. Yalah Bapa kami dalam kerajaan surga, ya Tuhan terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Tuhan Engkau telah membimbing kami dari pagi hingga malam ini ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah juga memperbolehkan kami untuk bisa join pada malam hari ini di tempat kami masing-masing ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami pada malam hari ini menyatukan seluruh hati kami. Kami mau menaikkan beberapa pokok doa kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menjamin setiap kami ya Tuhan yang ada di Komsel ini. Engkau yang selalu menjagai setiap kami yang join di Komsel ini ya Tuhan. Baik yang sekarang ini hadir ataupun yang tidak hadir, biarlah selalu ada perlindungan dan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Biarlah Engkau yang melindungi kami, kesehatan kami ya Tuhan, dan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada kesehatan itu yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan bila ya Tuhan ada dari antara kami ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, ataupun dari orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan yang sedang sakit, kami percaya ya Tuhan Engkau adalah Tuhan di atas segala, Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan ya Tuhan. Aku percaya ada kesembuhan yang terjadi daripada-Mu ya Tuhan. Aku percaya Engkau yang sanggup menjamah dari setiap kami dan menyembuhkan dan memulihkan setiap kami, membasuh setiap kami dengan bilur-bilur darah-Mu sehingga kami semua sembuh ya Tuhan. Tidak ada ya Tuhan dari antara kami yang kekurangan ya Tuhan, tidak ada ya Tuhan yang sakit ya Tuhan. Semuanya berfungsi secara normal untuk dapat memuji dan menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Aku pun berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang masih studi ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan roh hikmat kepintaran kepada setiap kami sehingga studi kami dapat menjadi luar biasa ya Tuhan, agar orang-orang ya Tuhan, teman-teman kami di sekolah ya Tuhan, dapat melihat ya Tuhan benar-benar kuasa campur tangan-Mu yang luar biasa lewat studi kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu itu dinyatakan lewat hidup kami ya Tuhan. Orang-orang melihat ya Tuhan kami bersinar di sekolah kami ya Tuhan, dan itu dapat membawa harum nama baik bagi-Mu juga ya Tuhan, menjadi kesaksian yang penuh kuasa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami pun berdoa bagi setiap kami yang mungkin masih mencari kerja, berjuang ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah menyediakan bagi kami ya Tuhan, jatah kami ya Tuhan, tempat di mana yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan dan selalu menuntun, memegang kami ya Tuhan. Engkau yang menguatkan kami sehingga kami dapat ya Tuhan percaya selalu ya Tuhan, sehingga kami dapat ya Tuhan tahu langkah apa yang harus kami ambil ya Tuhan, sehingga dari setiap kami yang masih mencari pekerjaan ya Tuhan dapat menemukan pekerjaan yang tepat ya Tuhan, di mana kami dapat bukan hanya bekerja ya Tuhan, tetapi melainkan membawa ya Tuhan, melayani-Mu juga sepenuh hati kami ya Tuhan lewat pekerjaan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan,
Dan bagi setiap kami ya Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan roh hikmat, kepintaran, dan marifat kepada kami ya Tuhan. Seperti Yusuf bekerja ya Tuhan, di mana ya Tuhan kami dapat bekerja sepenuh hati kami, bekerja seperti kami melayani-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak melupakan Engkau dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kami selalu ya Tuhan, seperti Yusuf ya Tuhan, yang dapat membanggakan Engkau di tempat kerja kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi ya Tuhan, dapat bersaksi ya Tuhan di tempat kerja kami, bersaksi ya Tuhan lewat kehidupan kami di tempat kerja kami ya Tuhan, sehingga orang-orang juga dapat memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan lewat pekerjaan kami, sehingga orang-orang dapat melihat kuasa-Mu yang luar biasa lewat setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah mengcovernya ya Tuhan. Ya Tuhan, dan pada malam hari ini jika kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan hati setiap kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang membuat setiap hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih yang akan dibagikan pada malam hari ini itu jatuh ke tanah yang subur dan tumbuh berakar dalam ya Tuhan, dalam sampai berbuah ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersiapkan setiap kami, dan bagi pembicaramu pada malam hari ini yang akan sharing ya Tuhan, ya Tuhan biarlah Engkau yang mempersiapkan dia ya Tuhan. Kami serahkan pembicara kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah pembicara kami pada malam hari ini dapat menyampaikan sungguh-sungguh benar-benar yang semua yang daripada-Mu ya Tuhan, semua yang sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum masuk ke firman, seperti biasa nih, kita mau mendeklarasikan. Boleh tolong dibantu share screen deklarasi? Ya, cakep. Ayo teman-teman, kita sama-sama baca deklarasi ini. Nggak usah on mic, nggak apa-apa, tapi benar-benar dibaca pakai mulut dari tempat kalian masing-masing ya. Aku pimpin deklarasi. Aku adalah pengikut Kristus sejati yang mau hidup bertumbuh dalam komunitas, saling membangun dalam Kristus. Aku mau berkomitmen menjaga kekudusan dan menjauhi dosa dengan cara semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Aku mau rendah hati, dimuridkan dan memuridkan. Bertumbuh semakin intim dengan Tuhan, juga memiliki gaya hidup berdoa dan membaca firman. Dalam nama Yesus, semua ini terjadi sesuai imanku. Amin. Nah, kita udah masuk ke bulan baru, berarti kita ada tema baru yang akan disampaikan oleh Ko Andreas Mario. Silahkan. Oh, kirain mau digantiin khotbahnya. Ya, shalom teman-teman, shalom Ko Kevin. Sorry tadi belum sempat nyapa ya Ko. Shalom Cindy juga, thank you udah diberkati kita, pujiannya luar biasa. Biasa mungkin anak-anak sih bosan, aduh kenapa yang nyanyi Ko Andreas sih, aduh kenapa yang nyanyi Ko Christian sih, aduh yang nyanyi kenapa Cisis, nggak Cisis kasar bagus sih ya. Ya mungkin bosan ya sama Ko Andreas sama Ko Christian. Nah hari ini diberkati sama talenta yang luar biasa dari Ko Kevin. Thank you Ko Kevin, thank you Cindy juga. Oke teman-teman, bulan Oktober kita masuk ke tema baru. Nah ini tema yang paling saya suka, saya paling demen kalau ngomongin ini. Ini topik yang kayak khotbah apapun saya selalu ujung-ujungnya nyempil ke sini juga sih. Nah ini tentang menjadi berkat. Ya ini penting banget. Nah karena ini full 1 bulan, saya nggak akan bahas kayak memberkati orang seperti pada umum gitu, memberkati keluarga, memberkati sesama, memberkati saudara lah, teman. Itu nanti pasti akan dibahas ya. Kita ada pembicara tamu juga yang luar biasa. Ada 2 pembicara tamu bulan ini. Nanti biarkan mereka yang bahas itu, biar lebih luar biasa. Nah hari ini saya akan bahas sesuatu yang mungkin agak asing di kuping teman-teman. Kalau biasa kita sering dengarnya tuh memberkati orang, hari ini kita akan belajar tentang memberkati Tuhan. Bingung ya, memberkati Tuhan, emang bisa kita berkati Tuhan? Nah ayatnya apa sih? Ayatnya ada di sini. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mana kata memberkatinya? Nah, kalau di bahasa Indonesia nggak ada. Nah, tapi kalau kita cek bahasa Inggrisnya, di bahasa Inggris terjemahan King James Version, kata pujilah, ya, mana nih? Kata pujilah. Kata pujilah diartiin sebagai kata bless. Nah, itu saya kuningin ya, kata bless the Lord, oh my soul. Nah, ini mungkin kalau teman-teman tahu lagunya, ada penyanyi Matt Redman namanya, dari US. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Nah, itu lagu terkenal ya. Nah, tapi kadang-kadang kita belum tahu nih, bless the Lord itu artinya apa. Nah,
secara singkat aja sih, kita nggak bahas full itu. Ini karena berat banget kalau mau dibahas. Saya cuma akan satu slide doang kok yang berat. Sisanya enteng semua, tenang aja. Oke, nah kita akan bahas kata pujilah yang diartiin sebagai bless the Lord, memberkati Tuhan. Itu apa sih kata-kata itu ya? Nah, kita akan bahas. Nah, itu ada bless dalam kurung barak. Nah, barak itu, teman-teman, itu bahasa Ibrani ya. Saya hampir sebut Yunani. Bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya itu bahasa aslinya disebut kata barak. Nah, kita akan teliti. Kata barak, nah itu ada huruf Ibraninya saya tambahin. Sebenarnya juga nggak penting juga ya, teman-teman juga pasti nggak bisa baca. Saya pun nggak bisa baca sih itu. Tapi ya buat biar keren aja ya, jadi nggak bosen. Oke. Dalam bahasa aslinya barak ya, kata bless ini ya, kata barak ini dalam bahasa aslinya itu secara harafiah itu artinya cuma satu, yaitu tunil, berlutut. Nah, jadi kata memberkati Tuhan, kata pujilah yang diartikan sebagai memberkati Tuhan, ternyata maknanya cuma ini nih, berlutut. Udah, berlutut. Terus apa hubungannya? Memberkati Tuhan sama berlutut. Nah, kalau kita teliti, nah ini supaya jelas dan supaya teman-teman nggak miskom, memberkati Tuhan itu bukan arti kita memberi berkat kepada Tuhan. Ya, gimana caranya kita beri berkat kepada pencipta segala sesuatu? Ya nggak mungkin. Ya, bukan kita yang pemberi berkat ya, Tuhan memberi kita berkat. Nah, tapi memberkati Tuhan itu lebih ke lutut yang tertekuk, ya, penyerahan diri. Kita menyerahkan diri kita, ya. Dan ini saya tambahin itu juga di dalam kurung ya. Bukan seperti kata God bless you, itu udah beda arti, ya. Itu udah beda arti sama kata God bless you. Nah, bless-nya di sini tuh udah beda dengan kata itu ya. Jadi arti memberkati Tuhan itu lebih ke lutut yang tertekuk, ada penyerahan diri, ya, berlutut. Maksudnya apa? Penyerahan diri itu apa sih? Ya semuanya, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, semuanya, semua nafas kita, apapun yang kita perbuat setiap setiap detail di hidup kita, setiap detik kehidupan kita, setiap nafas kita, nah itu semuanya kita serahkan buat Tuhan. Nah itu baru namanya memberkati Tuhan. Nah, tapi mungkin masih belum jelas ya. Terus nyerahin itu kayak apa? Nah, kita akan bahas lagi. Nah, itu sebenarnya juga saya akan tambahin juga ya, teman-teman. Dalam terjemahan Indonesia dan NIV tadi, bahasa Inggris lainnya, New International Version, kata bless itu ya sama kayak bahasa Indonesia-nya, pujilah, praise. Jadi sebenarnya ini kata pujilah itu ternyata lebih dalam dibandingkan yang kita ngomong selama ini ya. Kan kadang kita suka ngomong gitu kan, puji Tuhan akhirnya aku dikasih begini, oh puji Tuhan akhirnya aku alami ini. Kata puji Tuhan itu tuh disepelekan, sebenarnya artinya tuh deep banget ya. Kitanya suka menyepelekan arti kata pujilah Tuhan itu. Sebenarnya kalau kita bisa ngomong kata puji Tuhan, nanti kita akan bahas ya. Menurut orang Yahudi ini kayak berat banget ya hari ini ya. Nggak tau, ini cuma satu slide ini doang kok, sisanya nggak ada yang berat kok, cuma satu slide ini, janji, sisanya anteng semua. Menurut orang Yahudi, ya, menurut saya ngomongnya orang Yahudi ya, tapi sebenarnya ini lebih ke orang pintar Yahudi gitu ya. Apa sih ngomongnya orang pintar? Bukan orang pintar dukun-dukun, bukan. Orang yang cerdas, orang Yahudi yang cerdas, pemikir-pemikir Yahudi. Nah, menurut mereka, kata to bless itu sama dengan to increase. Maksudnya adalah semakin kita sadar, kesadaran kita semakin meningkat akan kebaikan Tuhan, hidup kita seharusnya semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam siapin ayat ini, ya saya dikuliahin 1 jam sama Pastor Tirza Agustina, sampai saya pusing gitu. Nah, itu saya dikuliahin 1 jam, dan dia bilang kayak gini ke saya, kalau kita mau artiin satu kata, kita nggak boleh pakai ayat itu aja. Ya, kita harus lihat satu konteks ya, keseluruhan. Pasal itu tuh ngomong apa? Mazmur 103 itu tuh ngomong apa? Nah, kalau kita selidiki, kata bless di sini itu lebih kayak tindakannya. Nah, tapi alasannya, nah itu, alasannya karena kebaikan Tuhan yang dijelasin di ayat-ayat selanjutnya. Kalau tadi cuma Mazmur 103 ayat yang pertama itu ngomongin kata bless the Lord, nah sisanya dalam pasal 103 itu ngomongin tentang alasan kenapa kita harus bless the Lord itu. Nah, alasannya ini teman-teman, semakin kita sadar akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah ini jadinya. Nah, kalau mau disimpulkan secara gampang ya, memberkati Tuhan itu jadi apa? Memberkati Tuhan, kesimpulannya cuma memberkati Tuhan itu berarti hidup menjadi berkat, sehingga
nama Tuhan dipermuliakan. Udah, that's it. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas hidup jadi berkat tuh kayak apa. Nah, nanti Sabtu bulan ini kita akan bahas ya. Tapi kalau versi saya selalu mengartikan hidup menjadi berkat itu selalu berhubungan dengan jiwa-jiwa. Ya, menurut saya nggak ada definisi lain ya. Dalam menjadi berkat tuh kalau nggak dihubungkan dengan jiwa-jiwa tuh saya nggak temuin definisi lain ya. Mungkin ada orang temuin definisi lain, tapi bagi saya nggak terlalu melihat itu ya. Itu nggak bisa lepas ya. Dan saya mestinya yakin teman-teman juga mesti percaya gitu ya. Nggak mungkin lepas deh. Nggak mungkin lepas dari kata jiwa-jiwa. Saya kasih ayat yang mungkin kita semua tahu. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada para muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ayat ini cuma relevan pas Tuhan Yesus ngomong ke para muridnya zaman itu, atau jangan-jangan ayat ini masih relevan buat kita zaman sekarang ini? Kalau menurut saya, masih relevan. Untuk zaman kita ini masih relevan. Ya, tuaian tuh banyak banget, tapi pekerjanya sedikit. Kok bisa pekerja sedikit? Orang Kristen di Indonesia itu berapa? Masih banyak dong, kok sedikit sih? Bahkan di Indonesia yang Kristen itu bukan mayoritas ya, termasuk minoritas. Itu aja udah banyak. Nah, tapi masih dibilang sedikit. Kenapa? Karena banyak dari kita yang ngaku-ngaku udah Kristen, aku pengikut Kristus sejati, tapi ternyata kita mungkin pengangguran. Ya, kita nggak bekerja untuk tuaian itu ya. Kita bukanlah pekerja untuk tuaian itu. Nah, kalau jadi kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi kita nggak punya nggak menjalankan job desk sebagai pekerja untuk tuaian, ada yang salah dengan hidup kita. Pasti, 100% pasti ada yang salah dengan hidup kita. Ya, saya nggak bilang kayaknya ada yang salah dengan hidup kita, enggak. Pasti ada yang salah dengan hidup kita ketika kita nggak bekerja untuk tuaian itu, padahal kita ngaku-ngaku pengikut Kristus. Ya. Intinya teman-teman, kita harus benar-benar fokus di sini nih, pekerja untuk tuaian itu. Ya, ini kita akan bahas tentang tuaian, pekerja tuaian itu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, ini fakta yang mestinya teman-teman tahu mungkin ya, tapi mungkin belum sadar ya. Yang namanya pengikut Kristus sejati itu selalu antusias dalam menjalani misi untuk jadi berkat. Ada kata antusias di situ. Antusias itu artinya apa sih? Antusias itu bahasa aslinya en dan theos, artinya di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku hidup di dalam Tuhan, tapi ternyata nggak punya passion dalam jadi berkat, disuruh jadi berkat, enggak lah, aduh males deh, aduh aku sibuk deh, atau ya pokoknya hidupnya nggak ada semangat lah ya, nggak ada pikiran jiwa-jiwa, nggak ada mau jadi berkat, nggak ada bergumul dengan sangat untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, ya berarti kita sebenarnya mungkin bisa dibilang kita belum bisa dibilang sebagai pengikut Kristus sejati. Karena pengikut Kristus yang sejati, ada kata sejati di situ ya, selalu antusias dalam menjalani berkat. Kita semua sebagai pengikut Kristus itu punya misi ya. Jangan pernah bilang misi itu cuma untuk pendeta, untuk gembala, untuk WL kayak untuk penyanyi rohani atau apapun itu nggak ada tuh kamus kayak gitu ya. Semua pengikut Kristus, kita semua ini, saya dan Anda semua, kita punya misi. Misinya itu adalah itu, bekerja untuk tuaian itu. Tuaian itu apa sih tadi? Tuaian itu adalah bicara tentang orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seharusnya kita kalau pengikut Kristus sejati, kita serupa dengan Kristus. Nah, kita ada hati untuk rasa kasihannya itu loh, untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Bingung kan? Tuhan kita, Tuhan Yesus pas masih di bumi, dia selalu hatinya buat jiwa-jiwa. Tapi kita yang ngaku-ngaku pengikutnya bisa nggak punya hati buat jiwa-jiwa. Salah total berarti kita. Hidup kita ada yang salah gitu ya. Nah, kita harus teliti kenapa kita belum punya rasa kasihan untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Jangan-jangan kita belum ikut Tuhan dengan benar. Kalau kita ikut Tuhan dengan intim, kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, pasti ada hatinya tuh di situ tuh. Dan nggak perlu tunggu jabatan ya teman-teman ya. Nggak perlu tunggu jabatan. Sekali lagi, ini ngomong pengikut Kristus ya. Bukan pendeta sejati selalu antusias. Nggak. Pengikut Kristus sejati selalu antusias dalam menjalani misi untuk menjadi berkat.
Kita nggak butuh jabatan gereja untuk menjalani misi untuk jadi berkat. Teman-teman tahu penjaga pantai? Penjaga pantai itu tugasnya apa sih? Nolongin orang yang tenggelam kayak atau apa kayak yang di pantai lah pokoknya lah ya. Nah, tapi misalnya kita yang orang biasa, kita lihat ada orang tenggelam di pantai nih. Nah, terus masa kita bilang kayak gini, aduh, aku belum dilantik nih, aku belum punya jabatan sebagai penjaga pantai. Ya aku nggak bisa tolongin dia, ya kan nggak jelas gitu ya, apaan gitu kan. Nah seharusnya kalau kita benar-benar sadar kita tuh pengikut Kristus, ya nggak butuh dilantik jadi pendeta, nggak perlu dilantik jadi pejabat gereja. Kita selalu punya misi yang udah Tuhan Yesus katakan di Matius 28 kalau teman-teman tahu amanat agung, kita selalu punya misi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya nggak ada yang bilang tuh ayatnya, nggak ada ayat yang bilang kalau kamu pendeta jadikanlah semua bangsa muridku, nggak ada. Ya, jadi apapun pekerjaan kita, mau chef, mau arsitek, mau dokter, mau apalagi pekerjaan itu ya, astronot kayak apapun itu, bisnismen, guru, desainer, fashion designer, apapun itu lah, musisi, kita selalu dituntut untuk menjadi berkat sama Tuhan Yesus, ya, tanpa terkecuali. Nah itu nggak harus di gereja, bahkan sebenarnya, nah ini mungkin yang jarang kita lakuin. Sebenarnya di pekerja untuk tuayan itu semestinya dilakukan justru di luar gereja, bukan di dalam gedung gereja. Ya walaupun ya Injil itu bisa untuk semua orang sih ya. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan pun ya butuh Injil gitu. Saya pun butuh Injil, teman-teman juga pasti butuh Injil. Nah, tapi ada banyak orang tuh yang belum pernah dengar Injil sama sekali loh. Kalau kita kan lebih kayak dibangun lebih makin dewasa dalam Kristus. Tapi banyak tuh orang-orang yang belum kenal Kristus di luar sana. Nah, kalau kita sibuk dalam gereja doang, jago kandang, ya, kita mau gimana, ya? Siapa yang mau beritain itu ke mereka? Nah, kita harus punya hati buat jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan di luar sana. Kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, seharusnya ada hati seperti itu. Kalau kita belum jalani, nah itu cek sendiri hati teman-teman masing-masing. Oke? Nah, saya akan bagi beberapa poin yang simpel aja. Jadi berkat dengan menjalan manusia, satu, kita itu harus people oriented. People oriented, tertarik dengan manusia. Ini bukan tertarik dengan lawan jenis ya. Ya boleh juga sih. Daripada tertarik sama sesama jenis dengan tertarik sama lawan jenis ya. Tapi bukan arti people oriented bukan artinya itu. People oriented itu artinya kita tertarik sama manusia. Ini kita tuh selalu punya hati pengen kenal ya, pengen kenal sama orang baru. Dan kita nggak self-centered karena kita people oriented gitu ya. Kita tertarik kenal manusia ya. Nah kalau kita itu mestinya kita nggak self-centered. Artinya apa ya? Artinya kita pengen kenal dia tuh ya kita pengen tahu kehidupan dia gimana. Ya kepo dalam batas normal lah ya. Jangan kepo keterlaluan ya. Kepo dalam batas normal lah. Nah ini saya sendiri punya prinsip. Dan pasangan saya juga punya prinsip yang sama. Kita selalu ngomongin ini ya. Kalau kita ketemu orang, ini kita komitmen berdua. Dari dulu sih sebelum kita berhubungan pun kita udah punya komitmen masing-masing gitu sama Tuhan. Kalau kita ketemu orang, cuma dua yang boleh terjadi. Satu, kita, kalau ada orang belum kenal Tuhan, kita harus berusaha sebisa mungkin kita kenalin ke Tuhan. Ya nggak harus langsung saat itu juga ya. Yang penting kita bangun hubungan supaya kita bisa gitu ya. Mau butuh setahun, 2 tahun, 1 bulan mungkin. Ya yang itu urusan nanti. Yang penting kita punya hatinya dulu dan kita berusaha nih. Tuhan caranya gimana ya? Roh Kudus bantu aku dong. Aku mau deketin dia nih, kenalin Tuhan. Gimana nih caranya? Nah kita punya hati gitu. Nah, yang kedua, kalau orangnya udah kenal Tuhan, kita harus selalu punya hati untuk membantu mereka satu step lebih dekat sama Tuhan. Satu step lebih intim sama Tuhan. Jadi kalau yang belum kenal Tuhan, kita kenalin ke Tuhan. Kalau yang udah kenal Tuhan, kita bawa satu step lebih dekat sama Tuhan. Nah, ini yang saya sama pasangan saya komit nih berdua nih. Tiap hari tuh kita ngobrolnya begitu tuh, bayangin tuh. Nah, itu selalu lah kita akan sangat bagus kalau kita ngaku-ngaku kita pengikut Kristus, kita juga people oriented karena Tuhan Yesus selalu ya. Teman-teman baca Matius sampai Yohanes selalu dia tuh people oriented. Ya, dan dia nggak self-centered. Ya. Dia nggak self-centered. People oriented, orang-orang ciri-ciri people oriented itu biasa juga dia karena dia pengen kenal orang
dia juga nggak terlalu banyak, ya itu self-centered ya, cerita tentang dirinya sendiri. Saya kurang suka jujur kalau saya ngobrol sama orang yang saya pernah gitu ya, ngobrol 4 jam sama orang, saya cuma ngomong sekitar 15 menit. 3 jam 45 menit sisanya dia ngomong sendiri, nggak berhenti gitu ya. Saya jujur kurang suka gitu ya, karena ya, saya juga mikir, nih orang mau dengerin saya nggak sih, atau jangan nggak mau dengerin juga. Gitu. Kalau ada orang yang diem-diem doang depan kita, sebenarnya maupun dia pendiam sekalipun, itu salah kita loh. Kenapa? Karena saya pernah ketemu sama orang yang sangat pendiam, ngobrol sama saya, bisa kok. Kenapa? Saya tanya terus, dia diam lagi, saya tanya lagi, sampai dia bosan gitu, sampai akhirnya dia mau cerita panjang gitu. Bisa kok sebenarnya kalau kita tahu teknik komunikasinya ya, people oriented. Intinya kalau kita mau jadi berkat, ini pasti ada hati ini nih, people oriented. Ya, tertarik kenal orang baru, tertarik. Kalau yang belum kenal Tuhan, kita kenalin ke Tuhan. Kalau yang udah kenal Tuhan, kita tanya Tuhan juga, aku bisa bantu apa ya Tuhan supaya dia satu step lebih dekat denganmu. Nah, selalu punya hati kayak gitu. Oke? People oriented. Yang kedua, jangan kompromi kebenaran. Nah, ini juga penting. Jangan pernah kompromi kebenaran. Nggak apa-apa lah aku rampok bank demi kasih makan ke orang miskin. Nggak apa-apa lah aku mabok-mabokan supaya bisa menangin orang yang teman-teman aku yang mabok-mabokan. Nggak apa-apa lah pacaran beda agama supaya aku bisa nginjilin pacar aku. Ya, itu kan kebodohan gitu ya. Saya nggak pernah bilang itu kurang tepat. Apa kurang tepat ya salah gitu ya. Nggak ada kurang tepat tuh. Kurang tepat kan berarti ada bener-benernya dikit gitu kan. Nggak, salah gitu. Saya paling nggak mau kompromi sama kebenaran kayak gitu. Jangan pernah kompromi sama kebenaran dalam jadi berkat. Ya mungkin bilang kan, wah nggak apa-apa dong. Kasih makan ke orang miskin, masa kita rampok bang nggak boleh kan? Yang siapa tahu juga yang kita rampok itu juga orang kaya yang nggak bener, yang urusan mereka. Ya kitanya pokoknya kita nggak boleh kompromi kebenaran. Jangan pernah kompromi kebenaran. Nah, saya paling sakok soal ini gitu ya. Tapi juga jangan dilupakan, ya, kita nggak boleh kompromi kebenaran, tapi kita juga nggak boleh kompromi kasih. Nah ini kelemahan saya akui. Ya saya nggak mau menafik depan teman-teman ya. Saya masih lemah di situ. Ya karena saya saklek kebenaran. Nggak boleh salah ya. Ini bener nih begini nih. Kalau itu salah ya. Tapi kasihnya kurang. Saya akui itu. Nah, makanya waktu itu kita pernah konflik juga ya. Kenapa saya saklek gitu kan. Saya galak banget tuh. Sampai orang nangis gitu ya. Kamu salah begini. Pacaran nggak sepadan segala macam. Nah, tapi ada orang juga yang lebih mengasihi, lebih lembut, tapi ujung-ujungnya kayak ya seakan-akan gitu dia maksudnya nggak gitu sih, tapi seakan-akan dia membenarkan perbuatan yang salah. Itu juga salah. Ya itu makanya kita harus belajar. Ya saya belajar juga, makanya saya harus lebih lembut ya. Nah saya juga waktu itu ajarin dia, ya dia juga harus gitu, nggak boleh seakan-akan belain, karena orangnya pasti saya yakin orangnya itu waktu itu merasa dibelain. Ya. Ini jangan pernah kompromi kebenaran, dan jangan juga kompromi kasih. Ini saya kurang tambahin sih ya. Masih ada jangan kompromi kasih juga. Nah, kalau saya jujur mungkin masih kurang di kompromi kasih itu ya. Nah, tapi ya belajar lah, makanya kita butuh komunitas gini makanya kan saling ingetin. Ya, kalau saya nggak pernah punya komunitas, nggak punya tim kepemimpinan yang baik ya mungkin saya nggak akan juga sadar, iya dulu saya galak banget ya jadi orang ya. Dulu saya kayak kurang mengasihi banget ya. Nah itu, jangan pernah kompromi kebenaran. Baru-baru ini ada orang gitu ya, ada orang nanya ke saya, dibilang anak didiknya itu, orang ini cerita dia punya anak didik, anak didiknya itu pacaran sama yang tidak sepadan, gitu. Putus, terus diajakin balikan, dan akhirnya mau gitu ya. Nah terus orangnya tanya ke saya harus ngomong apa ya sebagai pembinanya gitu ya. Nah kalau saya kalau saya bilang, mulai besok suruh aja, nggak usah ngaku-ngaku pengikut Kristus lagi, ngapain? Saya gituin gitu ya. Nah waktu itu dia coba jalan-jalan sih, tapi maksudnya itu kan kurang baik ya sebenarnya. Saya nggak ngomong gitu depan orangnya sih, cuma mungkin secara kebenaran bener ya. Nah, tapi kan kasihnya itu kurang. Nah intinya jangan pernah kompromi kebenaran, dan jangan pernah mengurangi kasih juga. Itu prinsip penting dalam jadi berkat ya. Nah, itu tadi jangan dicontoh ya, ngomong ke orangnya begitu, jangan ikutin saya, itu nggak baik. Saya pun tahu itu salah. Oke. Yang ketiga, kalau kita jadi berkat, umumnya
kita akan dikenal tidak waras. Ya, tidak waras. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, kalau teman-teman baca di kitab suci, di Alkitab, Tuhan Yesus pun pernah mau dipanggil pulang sama keluarganya karena keluarganya dengar dia tuh udah nggak waras lagi. Nah, kita, ya Tuhan Yesus tuh dikenal nggak waras. Tapi kita yang ngaku-ngaku pengikutnya, kita masih dikenal waras. Yang aneh nggak? Seharusnya kalau kita ngikutin Tuhan Yesus yang dikenal tidak waras, seharusnya kalau kita emang menteladani hidupnya, kita mestinya juga diteladani, kita juga mestinya dikenal sebagai orang yang tidak waras juga mestinya. Nah, tapi sekali lagi, tidak waras di sini bukan dalam arti kita pengen cari sensasi jadi kita buat yang aneh-aneh, dikenal orang gila gitu ya, bukan begitu ya konteksnya ya. Konteksnya itu tidak waras karena kita terlalu mengikuti Kristus. Kita terlalu radikal dalam Kristus sampai dikenal tidak waras. Wah, ini radikalisme ya, bahaya nih. Enggak. Kalau kita radikal dalam Kristus itu nggak mungkin bahaya. Kenapa? Teman-teman harus tahu kata radikal itu artinya ya kita radikal tuh berpegang teguh sama satu nilai. Itu radikal tuh. Nah, jadi kalau kita radikal dalam Kristus ya berarti kita radikal dalam kasih. Kalau radikal dalam kasih itu mau negatif apanya gitu ya. Kita nggak mungkin gebukin orang, kita nggak mungkin bunuh orang, kita nggak mungkin rugiin orang mestinya. Ya apa negatifnya? Jadi radikal dalam kasih ya nggak apa-apa. Radikal dalam Kristus itu nggak apa-apa. Ya, asal jangan aneh-aneh ya. Baru ini kan kita dengar ada beberapa kasus hamba Tuhan atau siapapun itu yang ngaku-ngaku orang Kristen tapi perbuatannya ya begitulah ya. Ya itu urusan mereka sih ya. Tapi yang jelas kita nggak boleh kayak gitu. Saya waktu siapin ini saya keinget kisah Bunda Teresa. Kalau teman-teman tahu, Bunda Teresa itu adalah seorang suster Katolik yang luar biasa banget. Hidupnya itu benar-benar dia dedikasikan buat tolong kaum-kaum yang tersingkirkan. Di mata orang biasanya dia dikenal sebagai orang hebat, titik. Orang hebat, orang baik lah gitu ya. Orang hebat dan baik, titik. Ya. Tapi percaya nggak? Sebenarnya pasti di dunia ini masih banyak yang bilang dia aneh. Saya berani yakin. Contoh, ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini bilang, wah Bunda Teresa tuh hebat ya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kaum-kaum tersingkirkan. Terus anaknya ngomong, Pak, aku juga mau Pak hidup kayak Bunda Teresa. Aku mau hidup di jalanan. Aku mau layani kaum-kaum tersingkirkan seperti Bunda Teresa. Biasanya normalnya ya mungkin nggak semua ya, tapi normalnya mungkin bapak-bapak akan bilang, kamu gila ya, kok kamu mau kayak hidup kayak gitu. Nah, kan aneh kan, dia bilang Bunda Teresa itu orang hebat dan baik, tapi anaknya mau ikutin gitu nggak boleh. Nah, jadi ternyata definisi baik dalam Kristus itu makanya bisa disamain sebenarnya, dalam tanda petik disamain dengan kata tidak waras itu ya, karena aneh ya, buat di mata orang dunia aneh, ngapain hidup kayak gitu. Kayak kalau kita jadi berkat gila-gilaan, kita sangat radikal dalam Kristus, mestinya kita dikenal tidak waras dalam tanda petik, tapi ya jangan sampai dikenal tidak waras beneran dalam arti psikologi beneran gitu ya. Oke, jangan sampai salah. Intinya kalau kita radikal itu pasti radikal dalam firman, radikal dalam kasih, itu pasti kita dikenal tidak waras. Jadi jangan kaget kalau kita bilang wah sok suci, atau apalagi biasa sebutan wah apa ya anak sok suci lah, bahkan kadang-kadang disebut anak Tuhan ya nggak apa-apa juga disebut anak Tuhan ya daripada anak setan. Nah itu ya udah gitu, bagus justru kalau kita dikenal kayak gitu ya berarti emang kita lagi jadi dampak aja di situ yang terlalu menyilaukan ya, terang di antara gelap. Kalau kita nggak radikal dalam kebenaran sampai dikenal tidak waras, teman-teman, percayalah banyak orang yang nggak terlalu percaya ke Kristenan, saya ulang sekali lagi ya, banyak orang yang nggak terlalu percaya ke Kristenan karena banyak orang Kristen pun sebenarnya nggak terlalu percaya sama kekristenan. Saya ulang sekali lagi ya, banyak orang nggak terlalu percaya sama kekristenan karena orang Kristen pun banyak yang nggak terlalu percaya sama kekristenan. Ngapain orang yang bukan Kristen percaya? Kita lihat aja, kita ngaku-ngaku orang Kristen, bener ya kita hidupnya
sesuai dengan Kristus gitu, serupa dengan Kristus. Ya saya juga belum bilang saya udah serupa dengan Kristus ya. Saya masih dalam proses juga. Tapi setidaknya saya mencoba setiap hari saya jadi better dalam Tuhan. Nah, kalau kita serius teman-teman, kita serius ikut Tuhan, itu pasti memancarkan tadi ya, kata memberkati Tuhan tadi. Hidup menjadi berkat itu ya kita memancarkan kemuliaan Tuhan sampai dikenal tidak waras seperti Tuhan Yesus. Mestinya hidup kita kayak gitu. Oke? Yang poin terakhir. Nah, poin terakhir ini, kalau kita jadi berkat, orang tuh akan semakin mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Ini poin mutlak. Ya, saya akan bilang mutlak. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku menjadi berkat, tapi ternyata nggak ada orang yang kenal Kristus lewat kehidupan dia, nah itu patut dipertanyakan. Beneran jadi berkat ya? Atau kita harus mempertanyakan juga definisi jadi berkat buat dia tuh apa? Ya, karena mestinya kita ada, kalau kita jadi berkat tuh ada buahnya. Buahnya itu apa? Buahnya orang kenal Tuhan Yesus ya. Buahnya kita kenal, orang tuh kenal Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Itu cara ngukurnya begitu. Saya tahu satu cerita yang luar biasa. Perhatikan baik-baik teman, ini cerita ini luar biasa banget. Jadi waktu itu zaman, saya nggak tahu zaman berapa ya, tahun jadul lah pokoknya ya. Tahun jadul ada seorang pelaut ya. Ada seorang pelaut. Pelaut ini dia diperingati sama komandannya. Apapun yang terjadi saat kamu melaut, saat kamu ada di perahu, jangan sampai kamu masuk ke pulau yang satu ini. Dia kasih lihat di peta gitu ya. Jangan sampai kamu masuk ke pulau yang satu ini. Di pulau yang satu ini isinya adalah orang-orang kanibal. Kamu berdiri di pantainya, daging kamu langsung dicopot dari tulang kamu. Wah, serem banget ya. Nah, tapi waktu itu pas dia melaut, lagi di perahu, kena badai. Kena badai, nggak bisa ngapa-ngapain, dia terdampar di pantai pulau itu, pulau kanibal itu. Wah, serem banget ya. Nah, terus pas dia sadar, waduh, aku di pulau kanibal ini, gimana nih? Nah, terus pas dia lagi panik begitu, penduduknya datang tuh. Nah, penduduknya datang, pikir kan dia bingung ya, waduh, gawat nih. Aku bentar ya akan dimakan hidup-hidup. Dagingku akan copot dari tulang aku. Tapi menariknya malah dia ditolongin sama penduduk kanibal itu. Ditolongin, luka-lukanya dibalut, dikasih makan. Terus bingung kan lah, ini beneran pulau kanibal bukan ya? Apa salah pulau jangan-jangan? Tapi pas dia selidikin, bener ini kalau di posisi peta, ini beneran pulau kanibal yang dijelasin sama komandan ya. Tapi kok bisa malah dia dibantuin? Dia malah dibantuin, bukan malah dimakan. Sampai akhirnya pas makan malam, ada satu orang gitu ya, dia lagi di api unggun, lagi ada kuali gede, kuali kan ya? Iya kan? Kuali ya? Pot apa sih? Pot. Kuali kan ya? Kuali gede, dia lagi masak ngaduk gitu ya. Masak ngaduk satu tangan lagi dia lagi baca Alkitab. Penduduk pulau kanibal ya. Penduduk pulau kanibal masak sambil baca Alkitab, bayangin tuh. Masak sambil baca Alkitab, terus pelautnya lihat, gila itu penduduk pulau kanibal masak sambil baca Alkitab, gimana ceritanya gitu ya. Akhirnya dideketin. Orang yang lagi masak itu sendirian waktu itu ya. Sambil baca Alkitab, didatengin tuh sama pelaut ya. Kamu baca Alkitab? Iya. Ada penginjil yang waktu itu datang ke pulau kami. Kasih buku ini. Sejak itu kami baca. Kamu tahu buku ini? Nah, pelautnya ditanya gitu ya. Pelautnya bilang, di tempat saya tinggal sih ada sih buku itu. Tapi saya nggak pernah percaya sama isinya tuh. Kata pelaut ini ateis. Pelaut ini ateis. Saya nggak terlalu percaya sama isinya. Emang kamu percaya isinya? Nah, penduduk pulau kanibal ini sambil dia masak dan sambil baca Alkitab, dia bilang, isinya masuk akal dan ini terlalu masuk akal sampai itu mengubah kita semua. Sambil masak gitu ya, sambil masak sambil baca Alkitab, terus dia bilang, kalau buku ini nggak ada, daging kamu udah ada di kuali yang saya masak. Nah, serem ya. Tapi paham ya teman-teman poinnya ya, ternyata Injil itu bisa ngubah sampai segitunya gitu loh. Penduduk kanibal sampai nggak niat makan manusia lagi. Itu kan
gimana ceritanya gitu ya. Tapi saya lebih tertarik justru saya belum tahu ya ceritanya ya. Tapi saya lebih tertarik justru orang-orang yang kasih Alkitab ke penduduk itu pertama kali tuh. Gimana ceritanya dia bisa kasih Alkitab ke penduduk kayak gitu gitu. Nah, jadi intinya apa teman-teman? Ya kita mungkin nggak ya kalau dipakai Tuhan sampai ke seperti itu ya bagus. Tapi banyak kok sebenarnya yang bisa kita lakuin untuk orang-orang sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Ya mungkin kita akan lihat kayak gitu. Yaitu mungkin kan ekstrim ya. Dari kanibal jadi penolong manusia. Ya, mungkin ada juga orang di sekitar kita yang kalau ketemu Injil, ketika dia kenal Injil, dia bisa berdampak beda. Hidupnya bisa berubah gitu ya. Nah, bisa nggak kita jadi orang yang dipakai Tuhan? Bisa. Nah, bukan bisa ya, pasti bisa. Tergantung kitanya mau atau enggak. Nah, intinya itu, kita harus semakin hidup sampai hidup jadi berkat sampai orang-orang tuh kenal Kristus lewat kehidupan kita. Kalau kita ngaku-ngaku apa, wah aku pendeta terkenal, apa satu hari aku 10 kali khotbah misalnya begitu, tapi hidupnya ternyata nggak membawa orang kenal Kristus, terutama mungkin di luar gereja gitu ya, cuma kejadian di dalam gereja doang. Menurut saya itu kurang tepat sih ya. Jangan sampai kita cuma jago kandang dalam gereja. Saya nggak tahu teman-teman begitu atau enggak, tapi kalau emang begitu ya nggak apa-apa. Ya, tapi nextnya kalau bisa, saya dorong teman-teman, masih banyak loh orang-orang di luar gereja kita itu yang belum kenal Tuhan. Mau nggak kita dipakai Tuhan buat kenalin mereka ke Tuhan? Itu kalau teman-teman pernah rasain rasanya orang yang belum kenal Tuhan, kita lihat di akhirnya kenal Tuhan juga. Saya pernah lihat gitu ya, orang yang saya injilin 2 tahun, saya dihina-hina. Ini orang saya sayang banget ya, udah kayak saudara kandung sendiri. Ya, saya injilin 2 tahun, saya ditolak-tolak dulu, dikata-katain. Setelah 2 tahun saya layani dia, di akhirnya kenal Tuhan, dijamah Roh Kudus pertama kali. Wah, saya nangis. Nggak kuat saya lihat ya. Nangis langsung saya. Gila, 2 tahun gitu. Orang lihat mungkin biasa aja. Saya lihat, aduh, 2 tahun saya nginjilin dia, saya dihina-hina. Wah, bisa kenal Tuhan, nangis-nangis Roh Kudus. Apa, dijamah Roh Kudus. Wah, itu pengalaman yang luar biasa banget. Ya, itu pandangan yang kita nggak bisa beli lah. Kayak gitu. Nah, punya nggak kita hati yang mau dipakai Tuhan buat jadi berkat sampai kayak gitu teman-teman? Saya yakin sebenarnya ada ya. Tapi kitanya suka bandel kadang-kadang. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini ayat yang sakti banget, yang harus kita selalu tahu ya, tahu dan kita pegang. Karena disinilah ajakan Tuhan untuk penjala manusia. Ada kata itu, ikutlah aku. Ya, jadi kalau kita ikut Kristus, kita pasti dijadikan penjala manusia. Nah, kalau kita ikut Kristus tapi kita nggak jadi penjala manusia, something really wrong with your life. Ya. Jangan sampai kita benar-benar cuma ya aktif ke gereja, wah dikenal pelayanan keren banget. Ya nggak masalah sih dengan itu semua ya, tapi ada missing point-nya. Ada missing point-nya. Kita harus jadi penjala manusia. Kenapa? Karena ini ajakan Tuhan. Ya, sekali lagi ya, ini bukan cuma buat pendeta, bukan buat gembala, bukan buat youth pastor, bukan cuma buat ketua komsel, penatua atau apapun itu. Enggak, kita semua tanpa terkecuali, kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, mau masih muda, mau udah tua banget, mau masih balita, kita tetap dipanggil, kita tetap diajak. Ya, ini ada ajakan dari Tuhan buat kita jadi penjala manusia. Kita diajak loh, bayangin gak sih? Diajak, bayangin ya. Bukan disuruh, diajak. Diajak tuh berarti kan lebih apa sih? Lebih ada hubungan dengan, ayo sini ikut aku. Kamu akan menjadikan penjala manusia. Nah, kalau kita diajak Tuhan, ya udah, kita responi panggilan itu. Jangan pernah tolak panggilan Tuhan. Tahu rasanya ditolak, teman-teman? Saya baru-baru ini rasain ya. Bulan lalu sih, saya baru-baru ini rasain. Nah, sakit banget. Pas saya rasain sakit itu, salah satu perenungan saya malamnya adalah, Tuhan, kalau aku nolak perintahmu, itu sakitnya kayak gitu ya Tuhan ya. Saya merenung malam itu. Ya, waktu itu saya udah rasain sakit, terus Cici Terry Vena nih, ya Cici Terry ketawain saya gitu ya. Weh, ditolak. Nah, emang kita tuh gaya hidup komunitas kita tuh sangat hebat di sini, makanya ini saling membangunnya tuh sangat kuat di sini ya. Jadi ya thank you for Cici Terry juga di hidup saya.
Nah, tapi ini teman-teman, apa ditolak tuh sakit ya. Bayangin perasaan Tuhan. Kalau kita emang cinta Tuhan, kita harus ngerti perasaan Tuhan tuh kalau kita tolak, Tuhan suruh kita, kamu harus jangkau teman-teman kamu harus jangkau orang sekitar kamu. Kita bilang, enggak Tuhan, aku bingung Tuhan, nggak tahu harus ngapain. Udah selesai gitu. Ya, nggak apa-apa bingung, nggak apa-apa nggak tahu caranya, tapi setidaknya punyailah hati untuk pengen gitu ya. Gimana ya? Aku pengen sih, tapi masih bingung nih. Nggak apa-apa. Cari tahu terus caranya. Nggak harus satu hari langsung kenal Tuhan kok. Saya baru-baru ini ke bank. Ya, saya belum pernah cerita di KSY kayaknya ya. Saya baru-baru ini ke bank, saya layanin teller bank itu 1 tahun. 1 tahun pun baru follow-followan IG. Ya, baru follow-followan IG setelah 1 tahun. Boro-boro ngomongin Tuhan, belum. Tapi saya setiap hari, tiap kali ketemu dia, saya punya hati. Tuhan gimana nih? Aku bingung nih, gimana nih? Beliin buku, gagal gitu ya. Kayak nggak dibaca mungkin. Saya beliin buku Purpose Driven Life, kayak nggak dibaca sama dia. Saya apain lagi, beli makanan, gagal juga, kayak nggak direspon. Nah, pas akhirnya saya nekat, kamu punya IG nggak? Gawai bank ya. Akhirnya dia punya IG, kita follow-followan, dan dia sejak itu, sejauh yang saya tahu ya, dia suka like postingan rohani saya. Apa selesai sampai situ? Belum. Ya, saya juga belum tahu nih, gimana caranya ya supaya bisa ngomong deep tentang Tuhan. Belum tahu. Ya, tapi punyailah hati itu setiap hari. Saya juga bilang ke teman-teman KSY, nggak apa-apa ya kalau kita satu hari belum kenal orang yang kita layani dalam sehari belum kenal Tuhan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah berhenti di situ. Nah, saya paling kesel tuh kalau ada orang kayak gini ya. Misalnya saya bilang, kayak kamu harus coba tuh nginjilin teman kamu tuh. Bilang, gak bisa kok. Titik. Udah gitu. Nah itu saya paling kadang-kadang suka kurang nggak suka gitu ya digituin ya. Tapi saya lebih suka tuh kalau misalnya kamu tuh harus layanin teman kamu tuh. Nah, misalnya bilang, kok aku pengen tapi aku masih nggak tahu caranya, bingung aku. Ya, itu masih mending hatinya ada, yang penting ya. Yang penting hatinya dulu. Yang penting hatinya dulu ada. Yang penting hatinya dulu ada. Nah, ini salah satu komitmen saya yang saya bangun di tim inti juga ya mestinya. Saya beberapa waktu sekali pasti saya akan tanya gitu ya. Gimana orang yang kamu layani? Ada progres nggak? Baru-baru ini saya happy banget dengar ada progres gitu ya. Ada anak yang menurut saya, aduh dari dulu tuh capek saya lihat ya. Saya aja lihatnya capek gitu ya. Tapi teman saya berhasil, akhirnya mereka bisa komsel itu loh. Anak itu loh waktu itu ya. Wah, pas saya lihat kecil itu beneran tuh. Saya pikir editan awal ya. Bener kan datang komsel. Bayangin itu anak yang saya nggak pernah pikir. Gila, anak bisa ikut komsel juga ya. Nah, komsel juga ada progres kan. Nggak apa-apa. Lama kok progresnya. 3 bulan lebih mungkin. Saya nggak inget sih ya. Dan saya juga bilang ke anaknya itu, ya udah mau 3 tahun juga silahkan, yang penting tiap hari ada hatinya aja buat maju. Yang penting tiap hari ada hatinya buat maju. Nah, saya juga tekenin ke teman-teman tim inti gitu ya, buat ayo kalau bisa, kalau saya misalnya kurang juga dalam menjalani manusia gitu, saya mulai kendor gitu, ingetin saya, jangan ragu, ingetin saya lah, marahin saya kalau perlu gitu. Nah ini saya juga bangun gaya hidup ini sama pasangan saya sekarang. Tiap pagi kita selalu bilang, kamu hari ini nginjil siapa? Tanya tuh orang yang kamu gak percaya tuh. Kita tiap pagi tuh gitu, kamu hari ini nginjil siapa? Selama ini, sejauh ini ya, belum ada perkataan nggak tahu nih. Nah, kayak belum ada tuh, pasti ada gitu ya. Dia juga orangnya dari dulu juga hidupnya seperti itu, puji Tuhan ya. Nah, jadi teman-teman punyalah hati kayak gitu, punyalah komunitas yang tepat juga yang bisa buat kita kayak gitu. Kalau dikelilingi oleh orang yang jalan manusia juga enak kok. Nah ini intermezzo dikit ya. Ini ada kata penjala manusia. Tahu nggak kenapa penjala? Kenapa bukan pemancing? Nah, pemancing itu sendirian bisa. Tapi namanya jala ikan itu nggak mungkin sendirian. Minimal berdua, setahu saya ya. Minimal berdua. Atau mungkin bertiga mungkin jangan-jangan. Nah itu bukan pekerjaan sendirian lah. Jadi penjala manusia itu sebenarnya kegiatan komunal, komunitas gitu, kegiatan komunitas. Kalau kita bilang, oh komunitas kita bertumbuh dalam Tuhan, tapi kita nggak jadi komunitas penjala manusia, kita harus pikir lagi, benar nggak komunitas kita sehat atau nggak dalam Tuhan? Oke? Jadi ini poinnya teman-teman. Kalau kita mau jadi berkat, ujung-ujungnya pasti ke sini nih. Kita jadi penjala manusia.
ujung-ujungnya pasti ke sini. Kalau ujung-ujungnya ke sini, kayaknya kita salah arah deh, ya. Ada kita salah arah lah pokoknya, ya. Kita udah keluar jalur. Apapun yang kita perbuat, nggak harus jadi pendeta sekali lagi ya. Mau jadi dokter pun bisa nggak sih dokter jadi jalan manusia? Bisa, kata siapa nggak bisa? Banyak kok dokter yang bisa menangin jiwa di rumah sakit. Saya tahu. Hmm. Eh, jadi apa lagi? Jadi bisnismen, jadi psikolog, chef mungkin. Wow, chef, wow dia masak terus orang pas makan dijamah Roh Kudus. Jangan bilang itu mustahil. Saya sih nggak percaya hal kayak gitu mustahil ya. Bisa lah, semua hal itu bisa dipakai Tuhan. Minimal itu bisa jadi berkat. Ya. Taburan kecil itu kadang-kadang bisa ngefek kalau kita konsisten. Yang penting konsisten. Ya, saya diajar itu ya. Jalan-jalan manusia tuh kunci itu konsisten. Terus ada satu pendeta yang ngomong ke saya, itu penginjil yang luar biasa, hobinya baptis orang ya gitu. Bayangin, hobinya baptis orang. Tiap bulan tuh pasti ada lah yang dibaptis. Gila itu. Dia selalu bilang, kamu harus konsisten. Gak bisa cuma satu hari itu selesai gitu. Bulan depan lagi nggak bisa. Tiap hari kamu harus konsisten. Nah ini, konsisten dalam jalan manusia. Itu baru kita hidup untuk Tuhan. Dan itu kalau kita benar-benar ikut Tuhan, nah ini nih. Cara nilai orang ikut Tuhan gampang gak sih? Dulu ada yang bilang gak bisa kita nilai kehidupan orang. Kenal Tuhan atau enggak. Kalau menurut saya sih jujur bisa. Lihat aja kehidupannya. Dia fokus gak jalan manusia. Dia fokus gak kejar keintiman sama Tuhan. Udah itu tuh. Dua hal itu saya selalu tekanin tuh. Kalau dia fokus intim sama Tuhan, fokus jalan manusia, udah. Itu pasti cinta Tuhan. Kalau salah satu dari dua-duanya, salah satunya aja tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah itu boleh kita pertanyakan tuh, ini benar ikut Tuhan atau enggak. Oke. Ya, ini panjang banget ya, pada ayatnya cuma pendek banget. Nah, terakhir saya akan tutup teman-teman. Banyak dari kita berpikir Tuhan bisa memakai kita. Tapi banyak dari kita yang tidak terlalu yakin Tuhan mau pakai kita. Ada seorang teolog, ya pakar teologi, dia pernah bilang kayak gini. Di bangsa Israel, pas ngadepin Goliat, bisa dibilang hampir semua bangsa Israel itu, orang Israel itu, percaya Tuhan tuh bisa pakai mereka. Tapi sayangnya mereka nggak tahu kalau Tuhan tuh mau pakai mereka. Ya, bisa doang ya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa lah pakai aku. Tapi emang orang yang dipakai aku ya? Kayak enggak deh, bukan aku deh kayaknya. Nah, kayak gitu lah, mungkin mental-mentalnya kayak gitu. Dan dari semua orang Israel itu cuma satu yang tahu Tuhan bisa dan Tuhan mau pakai dia. Nah, itu si Daud. Percaya teman-teman, Tuhan bisa, pasti ya, bisa pakai kita. Dan Tuhan juga mau Tuhan pakai kita. Gak ada tuh, Tuhan gak mau pakai kita. Itu kalimat menurut saya gak terlalu alkitabiah sih ya. Tuhan mau kok pakai kita. Dan saya selalu punya gambaran dalam pikiran saya ya. Kalimat Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Mungkin kalau dari bayangan kita kan kesannya kayak, ya doa aja gitu ya, inilah aku, Tuhan, utus aku. Nah, dalam bayangan saya tuh gak kayak gitu. Bayangan pikiran saya, itu lebih kayak, pernah lihat anak kecil gak sih? Kalau anak kecil tuh kayak, siapa yang mau hadiah? Saya. Nah, saya juga berpikir gitu. Siapa yang mau kutus nih? Tuhan bilang kayak gitu. Nah, ya saya akan bilang, aku Tuhan, aku mau, utus aku Tuhan. Nah, kita masih antusias. Nah, tadi antusias tadi ya. Ketika kita cinta Tuhan, pasti kita mau kok dipakai Tuhan. Kalau soal Tuhan mau pakai kita itu udah gak bisa diganggu-gugat lah ya. Tapi kalau soal kita mau dipakai Tuhan, nah itu udah beda kasus tuh. Banyak orang tahu mungkin ya. Ini sekali lagi, banyak orang tahu Tuhan bisa pakai mereka, tapi mungkin kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan mau pakai kita. Nah, hari ini teman-teman izinin saya sebelum tutup, saya mau bilang Tuhan mau pakai kalian dan Tuhan mau pakai saya. Saya dan Anda semua ini mau dipakai Tuhan. Pasti. Nah, tapi kita harus definisi sekali lagi ya. Definisi dipakai Tuhan itu apa? Definisi dipakai Tuhan adalah ini. Balik ke sini. Ya, nggak peduli teman-teman mau, sekali lagi, mau profesinya apapun itu, dokter, arsitek, programmer, web designer, penyanyi,
gitaris atau apapun itu, apa pelukis, ini ujung-ujungnya di sini, jadi penjala manusia. Mau nggak kita dipakai Tuhan? Atau jangan-jangan kita cuma mau jadi orang yang Kristen pengangguran tadi. Kristen pengangguran tuh banyak di gereja loh teman-teman. Kristen pengangguran banyak di gereja. Bahkan di kalangan pelayan-pelayan pun jangan-jangan banyak tuh pengangguran tuh. Ya. Ayo teman-teman, kita mulai jadi orang yang ya nggak usah tungguin kiri kanan dulu ya. Kita mulai aja Tuhan. Oke Tuhan, hari ini aku mau Tuhan. Siapa nih orang di sekeliling aku yang belum kenal Tuhan? Dan aku mau Tuhan, karena aku tahu ketika mereka belum kenal Engkau, mereka nggak mungkin punya keselamatan. Jangan egois teman-teman. Jangan egois. Kalau kita udah diselamatkan, kita punya misi untuk memarketingkan gitu ya, memarketingkan keselamatan itu. Kita harus punya hati buat menyebarkan produk keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal produk itu. Itu baru. Ketika kita benar-benar dipakai Tuhan, nah itu tujuan utama itu. Jangan egois. Jangan egois. Kalau mereka nggak kenal Tuhan sampai mereka mati, kita tahu mereka akan berakhir di mana. Masa kita nggak sedih sih lihat orang-orang yang jatuh ke neraka gitu. Terakhir saya akan tutup sama salah satu penglihatan saya kenapa saya tergila-gila banget sama topik ini. Teman-teman harus tahu, zaman dulu saya selalu bilang cuma orang gila yang mau jadi pendeta dan khotbah. Ini saya selalu ngomong sama siapapun. Teman-teman baik saya tahu lah semua pasti. Ya, tapi waktu itu 2017 saya dapat penglihatan. Jelas banget. Masih kalau saya merem nih, saya masih bisa bayangin sebetulnya takutnya saya waktu itu lihat penglihatan itu. Itu saya ada ini ada jurang nih. Saya di pinggiran sini ada jurang. Di pinggiran jurang sini saya berdiri di sini. Di sininya saya lihat orang berjatuhan dan mereka lihat mata saya gitu ya. Mereka ngadep atas, mereka lihat mata saya yang saya lagi berdiri di sini nih. Nah, saya lagi berdiri di sini, mereka lihat mata saya sampai jatuh dengan tatapan kayak, kenapa kamu nggak beritain Injil ke kami? Hari itu saya muntah 3 kali sehari. Angin doang sih untungnya. Tapi itu muntah, nggak enak banget badannya. Dan saya bengong gitu ya. Itu pemandangan yang traumatik banget buat saya. Pemandangan traumatik banget buat saya. Itu serem banget ya, serem banget. Dan waktu itu saya bilang ke Tuhan ya, saya waktu itu masih ngantor. Saya bilang ke Tuhan, oke Tuhan, aku nggak bisa cuma duduk diam di kursi kantor begini, tapi saya nggak pernah beritain keselamatan buat orang yang belum kenal Tuhan. Sejak itu jadi passion saya sampai sekarang. Dan saya tahu kalau teman-teman juga harus tahu ya, kita menjadi penjala manusia itu bukan artinya udah orang selamat selesai. Enggak. Kita juga harus membentuk penjala manusia baru. Orang yang sudah selamat harus dilatih jadi penjala manusia juga. Nah, sebenarnya otomatis kok kalau intim sama Tuhan pasti deh mau jadi penjala manusia. Kunci intim dulu sama Tuhan. Kalau kita belum punya hati jadi penjala manusia, pasti belum intim. Pasti belum intim. Orang yang intim sama Tuhan hatinya pasti buat jiwa-jiwa, saya yakin. Oke. Jadi ayo teman-teman, saya dorong teman-teman hari ini, ayo malam ini juga mulai komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau lihat orang-orang di sekitar aku yang belum kenal Tuhan berakhir di tempat api situ. Itu adalah hatimu Tuhan dan aku mau dipakai olehmu. Ya teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa dengar isi hatimu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau panggil kami bisa hari ini mengenal Engkau. Kau ingin kami intim dengan Engkau. Engkau juga ingin kami jadi berkat menjadi penjala manusia. Maafkan kami Tuhan, kalau kami belum aktif dalam menjala manusia. Kami tahu kalau kami dibandingkan dengan para rasul, di kisah para rasul, kami mungkin gak ada apa-apanya Tuhan dibandingkan mereka. Tapi hari ini Tuhan kami mau mulai Tuhan. Mulai dari apa yang kami punya dulu Tuhan. Hal-hal kecil mungkin. Yang penting Tuhan kami selalu pengen punya hati untuk menyenangkan hatimu.
Dan kami tahu Tuhan, menyenangkan hati-Mu salah satunya adalah dengan kami membawa jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau kepadamu lagi Tuhan, ke pelukan-Mu. Pakai kami Tuhan, hari ini Tuhan kami mau serahkan. Seperti kami tidak belajar Tuhan, arti kata memberkati Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Kalau hidup kami bukan punya kami lagi, tapi sudah kami serahkan kepadamu Tuhan, mestinya kami juga punya hati yang tahu bahwa Kau ingin pakai kami. Kami nggak mau menolak Engkau Tuhan. Kami nggak mau menyakiti hati-Mu dengan menolak Engkau. Kami cinta padamu Tuhan. Kami cinta padamu Tuhan. Biarkan kami meresponi cinta-Mu kepada kami dengan kami mencintai Engkau, dengan cara kami hidup intim dengan Engkau dan kami hidup fokus menjadi berkat. Pakai kami Tuhan, dan kami mau Tuhan hari ini mulai berkomitmen. Pakai kami Tuhan. Kami mau komitmen tiap hari Tuhan, ada orang yang bisa kami layani, walaupun mungkin tabuhan kecil saja, tapi kami konsisten Tuhan. Ingatkan Tuhan, malam ini juga ingatkan Tuhan kalau ada muka-muka yang harus kami tahu, siapa yang harus kami dekati, siapa yang harus kami kenalkan kepadamu Tuhan. Ingatkan itu Tuhan, saat ini juga Tuhan. Kalau sudah Kau ingatkan Tuhan, berikan kami, sertai kami Tuhan, supaya kami berani melangkah dalam memperkenalkan mereka kepadamu. Kami nggak mau Tuhan lihat mereka jatuh ke dalam jurang itu Tuhan. Ya, pakai kami Tuhan. Pakai kami. Pakai kami semua ada di Google Meet ini Tuhan. Kami tahu Kau ingin pakai kami. Kami juga harus punya hati yang mau dipakai oleh Engkau, karena kami cinta Engkau. Ya, pakai kami Tuhan, biarkan ini jadi perenungan kami Tuhan. Selesai Google Meet ini kami nggak cuma selesai dan sudah selesai saja, kesana nggak ada terjadi apa-apa, tapi nanti Tuhan setelah selesai Google Meet ini Tuhan, sebelum kami tidur, buat kami bisa ngobrol dengan Engkau Tuhan, dan kami mulai komit dalam jadi berkat. Berdoa Tuhan, berdoa buat semua orang di sini supaya mereka mulai jadi penjala manusia. Dalam nama Yesus Tuhan, semuanya akan terjadi di hidup kami. Amin.